Sejarah paham liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberty yang berarti kebebasan. Kebebasan dalam arti kemerdekaan pribadi, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan kebebasan dalam menentukan sikap. Liberalisme adalah suatu aliran pemikiran yang mengharapkan kemajuan dalam berbagai bidang atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebas mungkin. Liberalisme dimulai sejak era Renaissance yang memperjuangkan kebebasan manusia dari dominasi gereja atau agama politik dan ekonomi. Kebebasan dalam bidang politik melahirkan konsep tentang negara yang demokratis. Dalam bidang ekonomi, liberalisme menentang campur tangan pemerintah yang terlalu banyak dalam usaha. Sebisa mungkin peran swasta diutamakan. Perkembangan liberalisme terjadi di Inggris pada tahun 1215. Pada saat itu, Raja John mengeluarkan Piagam Magna Carta yang menjamin kebebasan hak individu. Piagam Magna Carta merupakan langkah awal pembatasan kekuasaan absolut para raja Inggris. Pemikiran lebih lanjut mengenai liberalisme di Inggris dikembangkan oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government pada tahun 1690. Dalam buku tersebut, John Locke mengatakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk menjamin hak-hak dasar rakyat. Kesempatan yang sama bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam bidang kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari rakyatnya dalam menentukan kebijakan karena pemerintah tidak dapat bertindak menurut kehendak sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. Fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat karena negara hanyalah alat untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Sebagai berikut, tokoh-tokoh liberalisme adalah yang pertama itu adalah Hobbes. Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679, ia berpandangan bahwa manusia pada dasarnya egois, sesuai dengan fitrahnya, namun manusia ingin hidup berdamai. Oleh karena itu, mereka membentuk masyarakat baru untuk membuat perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain. Perjanjian ini memerlukan pihak ketiga, yakni penguasa. Inti dari terbentuknya negara menurut Hobbes adalah demi kepentingan umum tanpa menghilangkan kepentingan individu. John Locke pada 1632 sampai 1704 berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik. Mereka membuat perjanjian untuk melindungi haknya diambil oleh orang lain. Perjanjian itu diserahkan kepada penguasa sebagai pihak penengah. Ia berpendapat keberadaan negara itu dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan negara menjadi terbatas. Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 adalah salah satu pemikir ekonomi klasik. Pemikirannya mengenai politik, ekonomi dapat dirangkum menjadi 3. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik. Yang kedua, perhatian dituju pada faktor-faktor yang menentukan nilai dan harga barang. Yang ketiga, kebijakan negara ditujukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Liberalisme masuk ke Indonesia setelah sekularisme masuk ke Indonesia karena sekularisme merupakan akar liberalisme. Paham-paham ini masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekuler telah ada dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama. Artinya, tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. Yaitu Indonesia terbuka bagi para pengusaha swasta, kapitalis, atau pemilik modal dapat menanamkan modalnya untuk usaha di bidang perkebunan, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Politik pintu terbuka di Indonesia berlangsung antara tahun 1870 hingga tahun 1900 dan periode ini disebut sebagai zaman berpaham kebebasan liberalisme. Pada kurun waktu itu, kaum liberalisme yang banyak terdiri atas penguasa swasta mendapat kesempatan untuk menanamkan modal usahanya di Indonesia secara besar-besaran. Usaha yang dilaksanakan di bidang perkebunan antara lain mengusahakan tanaman kopi, teh, kina, kelapa, coklat, tembakau, dan kelapa sawit. Adapun usaha di bidang industri antara lain mendirikan pabrik rokok, pabrik gula, pabrik coklat, pabrik teh, dan pabrik karet. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.